Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Berjumpa kembali kita dalam Bible Study CK7 Online. Hari ini kita akan melanjutkan dari Yehezkiel 20 dan kita akan sama-sama melihat bagaimana kasih Tuhan itu selalu ada buat bangsa Israel, tapi juga ada hukuman yang akan kita lihat di dalam sepanjang sejarah kehidupan orang-orang Israel di masa itu. Sebelum kita masuk dan menikmati perkataan dan firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Irabaralabaya shekeralala, hinaralabaya Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengizinkan setiap kami untuk boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ingatkan setiap kami ya Bapa, akan segala sesuatu yang tidak boleh kami lakukan. Ingatkan setiap kami ketika jalan-jalan ini Kau dapati kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri ya Bapa. Dan hindarkan setiap kami ini dari segala penghukuman. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup yang paling baik adalah bagaimana kami bisa mengiring Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Mari berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Kami ingin mendengar dan kami ingin disempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kalau kita lihat Yehezkiel 20, ini cukup panjang. Dan judul perikopnya adalah kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Tentunya kita sendiri, saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita juga menikmati kasih Tuhan. Ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, rasanya seneng gitu. Kita kepengen menikmati terus, kita kepengen terus ada di dalam pelukan Tuhan, di dalam kesempatan-kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan. Tapi ketika kadang kita ada di dalam zona nyaman itu, kadang-kadang kita menyeleweng, kadang-kadang kita menyimpang. Dan seolah-olah membuat sesuatu yang mendukakan Tuhan melalui segala apapun yang kita jumpai, yang kita rasakan itu nikmat. Dan kemudian secara tidak sengaja
maupun disengaja, hati kita berbalik kepada hal-hal yang membuat kita senang, tapi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, di situ Tuhan akan mengingatkan kita. Ketika kita nggak bisa diingatkan melalui orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, ada penghukuman-penghukuman Tuhan ketika kita nggak bisa berubah. Nah, tapi kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel. Bagaimana di sini diingatkan bagaimana segala kejadian-kejadian yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak mereka dibawa oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang menyertainya untuk keluar dari tanah Mesir. Betapa setelah mereka ada di padang gurun, mereka hanya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ada banyak hal yang membuat Tuhan marah. Ada banyak hal yang membuat hambanya, yaitu Musa ketika ada di padang gurun itu, mengingatkan bangsa Israel ini. Dan bagaimana mereka sudah melakukan hal-hal tersebut sehingga Tuhan menghukum mereka. Tapi beberapa kali mereka melakukan yang jahat. Beberapa kali mereka tahu ada penghukuman. Tapi ada juga pengampunan dari Tuhan dan kembali mengasihi umat Israel ini. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang akan Tuhan sampaikan melalui pesan ini, karena dari waktu ke waktu Tuhan itu sepertinya sedang menunggu waktunya untuk dia bisa menyatakan kasih-Nya. Dan Tuhan menanti respon kita. Bagaimana orang-orang ini bisa diubahkan. Bagaimana di dalam jalan yang dituntun Tuhan ini mereka bisa menjalankannya dengan benar. Sehingga Tuhan melihat bahwa mereka layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Kita layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Nah, pasal yang ke-20 ini dibuka ketika para tua-tua Israel menemui Yehezkiel. Dan mereka di pasal ini dikatakan sedang meminta petunjuk kepada Tuhan. Nampaknya mereka sudah mulai dibukakan bahwa mereka tahu nih, mereka sedang menghadapi apa di hadapan mereka. Lalu mereka menemui hamba Tuhan, menemui orang yang ditaruh sama Tuhan di sana untuk mereka tanya apa yang harus mereka lakukan. Nah, kita baca saudara-saudara mulai ayat yang pertama. Pada tahun ke-7 bulan ke-5, tanggal 10 bulan itu, Yehezkiel ini selalu dengan rinci mencatat bahkan waktu di mana dia menulis catatan ini. Datanglah beberapa tua-tua Israel untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Mereka duduk di hadapanku. Lalu Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk dariku. Demikianlah firman Tuhan. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia?" Tuhan bertanya pada Yehezkiel, "Maukah engkau menghakimi mereka?" Diulang untuk yang kedua kalinya. "Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka yang menjijikkan. Mereka yang telah berlalu dan kemudian hari itu diganti dengan generasi anak cucu keturunan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu, aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya. Negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang, ini pesan Tuhan, membuang ilah-ilahnya yang menjijikan, yang ditatap matanya, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Cuman Tuhan perintahkan pada mereka, jangan bawa dewa-dewamu, penyembahmu, sembahan-sembahan yang berhala itu jangan ikut kamu bawa. Sehingga mereka benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan. Tinggalkan setiap berhala-berhala di Mesir. Dikatakan akulah Tuhan Allahmu.
Tetapi apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengarkan aku. Setiap orang tidak membuang ilah-ilah yang menjijikkan yang ditatap matanya dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, melampiaskan murkaku kepadanya di tengah tanah Mesir. Ayat yang ke-9, aku bertindak demi namaku, supaya namaku tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pada masa itu Tuhan hendak menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan hendak membimbing mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu kasih Tuhan dinyatakan. Tapi melalui kasih, Tuhan juga mengajar mereka. Ada hal-hal yang gak boleh kamu lakukan. Ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan ketika kamu hendak berjalan bersama dengan Allah. Sebab Allah tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Tuhan mengingatkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Allah hendak membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, tapi sikap mereka dikatakan mendukakan Tuhan. Karena mereka melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Istilahnya mereka membelot. Di ayat yang ke-10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, sebab orang yang melakukannya dikatakan akan hidup. Orang yang melakukan perintah Tuhan itu akan tetap hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka untuk menjadi tanda di antara mereka dan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi lagi-lagi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku. Padahal manusia yang melakukannya akan hidup. Yang melakukan peraturan-peraturan Tuhan akan hidup, akan dipelihara oleh Tuhan. Akan menikmati kasih Tuhan. Mereka juga sangat menajiskan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun dan membinasakan mereka. Aku bertindak demi namaku supaya namaku tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat mereka. Kubawa keluar. Karena apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel juga dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana Allah memimpin mereka dan bagaimana mereka bertindak. Dan di sini Allah dikecewakan. Aku pun bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka yang berlimpah susu dan madu, tanah yang permai di antara semua negeri. Mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan tidak akan dapat masuk ke tanah perjanjian. Sebab mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Serta menajiskan hari-hari Sabatku. Hari di mana Tuhan meminta mereka untuk beristirahat. Hari di mana mereka untuk meminta mereka untuk hari perhentian bersama dengan Tuhan. Sungguh hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Tidak semua dihabiskan di padang gurun. Beberapa kali Musa nego dengan Tuhan dan akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengizinkan mereka untuk berjalan kembali. Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun. Perhatikan, Tuhan ngomongnya kepada anak-anak generasi selanjutnya. Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu. Karena mereka melihat tingkah laku ayahnya. Dan Tuhan melarang anak-anak ini untuk mengikuti kedegilan hati orang tuanya. Janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka. Dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Tuhan berharap supaya anaknya, generasi berikutnya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang
orang tua mereka lakukan. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, serta berpeganglah pada peraturan-peraturanku, dan lakukanlah itu. Kuduskanlah hari Sabatku, sehingga itu menjadi tanda antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka, oleh anak-anak ini, saudara-saudara? Kita lihat, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak berpegang pada peraturan-peraturanku dengan melakukannya. Padahal manusia yang melakukan dikatakan akan tetap hidup. Ketika kita tetap hidup di dalam peraturan-peraturan Tuhan dan pengajaran-pengajaran Tuhan, dikatakan ketika kita mau memelihara hari Sabat Tuhan, Tuhan akan membiarkan mereka tetap hidup. Tapi mereka menajiskan hari-hari Sabatku. Mereka gak bertemu dengan Tuhan. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak demi namaku, supaya namaku tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat mereka kubawa keluar. Tuhan mau membela namanya. Ketika Tuhan menuntun mereka, tapi mereka tidak layak untuk dituntun. Ketika Tuhan menghajar mereka, tapi Tuhan teringat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hendak Tuhan selamatkan. Aku pun bersumpah kepadanya di padang gurun untuk mencerai-beraikan mereka di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka dari berbagai negeri. Sebab mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku, menolak ketetapan-ketetapanku, dan menajiskan hari-hari Sabatku, serta matanya tertuju kepada berhala ayah-ayah mereka. Mereka tetap melakukan apa yang ayah-ayah mereka perlihatkan. Mereka hidup dalam kesalahan orang tuanya. Aku juga memberi mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang menyebabkan mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka. Ketika setiap yang lahir pertama dari kandungan dipersembahkan sebagai korban dalam api. Ini yang Tuhan paling benci, saudara-saudara. Supaya aku buat mereka terperanjat agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku dengan berlaku tidak setia kepadaku. Sesudah aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada mereka. Tapi mereka justru melihat kepada setiap bukit yang tinggi, di setiap pohon yang rimbun, lalu mempersembahkan kurban-kurban mereka di sana. Dan memberi persembahan yang membangkitkan murkaku, kata Tuhan. Di sana mereka juga menyampaikan persembahan-persembahan yang harum dan mempersembahkan kurban-kurban curahan mereka di tempat itu. Lalu aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang dapat kamu datangi? Sampai hari ini namanya disebut tempat tinggi. Oleh sebab itu kukatakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dalam cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti ilah-ilahnya yang menjijikkan? Ketika Tuhan menuntun orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu dari awal sudah kasih aturan-aturannya. Dan mereka ngelihat, saudara-saudara, betapa Tuhan itu dahsyat. Dan betapa Tuhan itu memang memiliki ketetapan-ketetapan yang harus mereka ikuti sehingga mereka bisa diselamatkan, sehingga mereka berada tetap di jalan yang benar. Tuhan kasih bagaimana mereka harus memelihara hari Sabat. Bagaimana mereka tidak boleh melakukan penyembahan berhala seperti yang nenek moyang mereka lakukan. Membawa korban persembahan kepada Allah lain, karena itu sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan dikatakan patung-patung itu harus ditinggalkan. Mereka tidak boleh hidup dengan cara yang lama. Tapi apa yang mereka lakukan?
Malahan mereka mempersembahkan korban, yaitu anak sulung mereka sendiri, sebagai korban bakaran dalam api. Lalu mereka berusaha untuk mengadakan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah pohon, mereka menyembah batu. Nah, bagaimana Allah memberikan anugerahnya yang tak terbatas atas bangsa Israel. Mulai dari mereka dari masa keluaran sampai kepada mereka pada hari itu di masa pembuangan. Allah melihat bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Keinginannya adalah senantiasa melakukan yang jahat. Mereka hanya ingin memberontak dan melakukan kejahatan dengan tidak mau melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi di sini Allah sedang mengingatkan mereka bahwa Allah tidak mungkin mengorbankan reputasinya sebagai Allah di hadapan bangsa-bangsa lain. Dengan membinasakan mereka, setiap mereka yang tidak taat kepada Tuhan, setiap perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara. Bukankah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita hari ini? Seberapa banyak di antara kita yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita percaya Tuhan cuma mau berkat-berkatnya. Kita percaya Tuhan cuma mau perlindungan Tuhan. Kita ke gereja cuma sebagai kewajiban kita. Cuma sebagai rutinitas kita menyembah Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali. Kasih Tuhan itu masih disediakan loh buat kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan kasih Tuhan itu? Apakah kita mau dengar-dengaran dan taat ketika kasih Tuhan itu dinyatakan supaya kita tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan? Karena ada penghukuman ketika kita tidak taat, ketika kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-33. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat, lengan teracung, dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dengan tangan yang kuat, lengan teracung, dan amarah yang teracung dari negeri-negeri di mana kamu terserak. Dikatakan Tuhan, dengan tangan kuatku. Ini melambangkan apa, saudara-saudara? Tangan kuat itu melambangkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang bisa membawa mereka keluar. Bukan tangan yang palsu yang terbuat dari kayu ataupun batu, seperti yang ilah-ilah mereka ciptakan, yang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai tangan yang bisa hidup dan bergerak untuk membuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Bagaimana tangan Tuhan itu membuat mereka keluar dari penderitaan mereka. Lengan yang teracung itu melambangkan apa? Melambangkan bagaimana kekuatan Tuhan. Allah yang memimpin mereka, Allah yang membawa mereka keluar dari tengah bangsa Mesir dan mengumpulkan mereka kepada negeri di mana bangsa Israel itu sedang terserak. Di ayat yang ke-35, saudara-saudara, aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, kata Tuhan. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan membawa mereka ke padang gurun bangsa-bangsa, di mana sama seperti waktu nenek moyang mereka ketika dia dihukum oleh Allah di padang gurun Sinai, ketika mereka membuat berhala, yaitu anak lembu emas. Sama kejadiannya, mereka dihukum oleh Allah, dibinasakan di padang gurun. Selanjutnya saudara-saudara, ayat yang ke-37. Aku akan membiarkan kamu lewat di bawah tongkat dan memasukkan kamu ke dalam ikatan perjanjian. Tuhan menghukum, tapi Tuhan juga punya janji. Aku akan memisahkan dari kamu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri ke tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi mereka tidak akan masuk ke tanah Israel. Perhatikan, setiap yang memberontak, setiap yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau, durhaka, Tuhan akan singkirkan.
maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ke-39 dikatakan, hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku. Suatu ketika mereka akan datang kepada Tuhan dan mendengarkan lagi apa yang Tuhan mau. Dan tidak lagi menajiskan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahan dan berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana, di tanah itu segenap kaum Israel secara keseluruhan akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khusus dan sajian-sajian terpilih serta segala yang kamu kuduskan. Kerinduan Tuhan, mereka kembali beribadah menyembah Tuhan di gunung kudusnya Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mempersembahkan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan rindu itu terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka bertobat setelah mereka tahu penghukuman itu, dan mereka bisa kembali ke dalam jalan-jalan yang benar, sehingga kasih Tuhan itu dinyatakan, pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-41 kita baca, seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri ke tempat kamu terserak. Aku akan menunjukkan kekudusanku di antara kamu di hadapan bangsa-bangsa. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Jadi yang akan masuk itu siapa? Keturunan mereka, generasi selanjutnya. Karena nenek moyangnya udah dibinasakan karena mereka tidak melakukan apa yang benar. Dan Tuhan masih mengasihi keturunan dari orang-orang tersebut. Tuhan masih memelihara kehidupan mereka. Di sana kamu akan mengingat segala tingkah laku dan perbuatanmu yang menajiskan dirimu. Kamu akan merasa muak ketika kita menyadari dosa-dosa kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kejahatan yang kamu lakukan. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu ketika aku demi namaku tidak memperlakukan kamu sepadan dengan tingkah lakumu. Itu pengampunan, saudara-saudara. Ketika Tuhan melihat, Tuhan memperlakukan kita, walaupun gak sepadan dengan apa yang kita lakukan yang seringkali mendukai Tuhan, menyakiti Tuhan. Tapi dikatakan, Tuhan melihat kita, yang buruk dan perbuatanmu yang jahat, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan juga menyediakan pengampunan buat mereka. Nah, kemudian di perikop selanjutnya dikatakan api dari tanah selatan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel. Dikatakan, hai anak manusia, arahkanlah mukamu ke selatan, di tempat di mana Tuhan mau. Yehezkiel melihat, sampaikanlah teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap hutan di tanah selatan. Katakanlah kepada hutan di tanah selatan, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan melahap semua pohon yang ada padamu, baik yang hijau dan yang layu kering. Apinya yang menyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang menyalakannya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, Yehezkiel berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku. Bukankah ia yang mengucapkan kata-kata sindiran? Ini adalah ketakutan Yehezkiel juga ketika dia melihat segala sesuatu itu Tuhan lakukan dengan begitu dahsyat. Yehezkiel juga takut akan sindiran-sindiran yang akan dilontarkan kepadanya. Karena dia sedang melakukan yang namanya penghukuman.
menyampaikan penghukuman Tuhan. Dia juga takut, dia juga mengkhawatirkan itu, saudara-saudara. Sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan, penyambung lidah Allah, Yehezkiel ini dalam kehidupannya sungguh unik. Sekalipun dia merupakan orang yang berpengalaman, ada bagian yang mencatat ya saudara-saudara, bahwa dari kecil Yehezkiel ini sudah mengenal Allah. Dia benar-benar sudah menjaga hidupnya kepada Tuhan. Dia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada masa itu, saudara-saudara. Dan dia pelajari itu semua. Bahkan dikatakan Yehezkiel ini adalah salah satu orang yang pakar dalam urusan bait Allah. Karena dia lahir itu di tengah keluarga dari keturunan imam. Dia lahir dari keturunan Lewi, dan Yehezkiel ini menjadi seorang nabi ketika dia berusia 30 tahun, saudara-saudara. Dan dalam masa tugasnya ini, Yehezkiel itu merasakan pergantian beberapa raja atas negara Yehuda itu. Dia melihat ketika raja ini memerintah apa yang dia lakukan, ketika raja B memerintah apa yang dia lakukan. Mulai dari raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan sampai raja yang terakhir yaitu Sedekia. Jadi Yehezkiel ini ikut menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana perbuatan orang Israel. Bagaimana kelima raja itu memimpin bangsanya. Dan di sini tugas yang berat yang dia terima. Di antara dia harus melakukan tanggung jawabnya, dia harus berjaga-jaga atas hidupnya, dan bagaimana ketika dia harus bertindak sebagai wakil Allah untuk bisa menegur, untuk bisa mengingatkan baik raja maupun bangsa Israel waktu itu. Yehezkiel ini sebagai orang pilihan Allah, dia bisa mendengar suara Allah. Dia mengenal bagaimana Tuhan itu dengan baik, dan dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yehezkiel ini, Yehezkiel sendiri itu tidak pernah berselisih pendapat dengan Tuhan. Dia tetap menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah nggak pernah dibantah, saudara-saudara, sama Yehezkiel ini. Yehezkiel selalu menyetujui apa yang Allah mau. Jadi boleh dikatakan, di tengah bangsa yang tegar tengkuk, di tengah raja yang tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, Yehezkiel ini adalah orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas akan Tuhan dan perjalanan bangsa Israel. Tapi dia tetap menjaga hari Sabatnya. Dia tetap menjaga hidupnya untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga di pasal ini, para tua-tua Israel pun menghampiri dia untuk meminta pendapat apa yang akan dilakukan Allah, apa yang harus mereka lakukan. Sebagai penyambung lidah, Yehezkiel adalah orang pilihan Tuhan yang bisa menjadi teladan di tengah orang Israel pada masa itu. Nah, saudara-saudara, bukankah dari apa yang kita pelajari ini, kita tahu bahwa ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan dengan baik. Bukan lari dari setiap peraturan-peraturan Tuhan. Karena ingat ada penghukuman Tuhan. Karena ingat di dalam kehidupan kita ada masa dan waktu berakhirnya. Untuk itu buat siapapun di antara kita yang paham, yang mendapat sebuah pesan dari Tuhan, mari kita lakukan dan kita perbaiki segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh melewati segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami percaya tangan kuat Tuhan akan menyertai setiap
hidup kami, dan kami percaya lengan-Mu Tuhan yang akan melingkupi setiap kami dengan kekuatan yang daripadamu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya kuat tangan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, dan kami akan selamat, kami akan senantiasa menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berbicara dan menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.